Ini masalah. Maka alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada ini. Cuman berburu di sini diatur hewannya. Hewan apa yang dianggap, yang dilarang? Kata beliau, wahwa makana wahsyian mubahan. Hewan yang dilarang untuk berburu adalah hewan liar. Yang mubah untuk diburu. Artinya bukan hewan liar dalam artian liar susah ditangkap tapi punya orang. Itu bukan buruan namanya. Kita mau mencuri. Iya, tapi ini maksudnya hewan yang mubah. Hewan yang mubah dan dia liar. Ini ketentuannya. Fa'amma soydul bahar. Adapun hewan buruan laut seperti orang-orang dulu. Misalnya orang Indonesia pergi berhaji, kan naik kapal dulu. Boleh dia memancing. Walaupun sedang berihram. Karena yang dilarang adalah hewan darat. Adapun hewan laut, air, tidak diharamkan. Jadi boleh dia cari ikan misalnya. Walaupun lagi berihram. Makanya perlu katakan, adapun buruan laut, wal ahli dan yang hewan bukan hewan buruan, hewan jinak, wama haruma aklu dan apa yang haram untuk dimakan, fala syai'a fihi, tidak ada masalah baginya. Maksudnya ada hewan liar yang haram dimakan, kemudian dia bunuh, tidak dianggap berburu. Tidak dianggap berburu. Dia buru misalnya, dia bunuh singa, dia bunuh misalnya anjing, yang diharamkan dimakan, atau babi, mohon maaf, ini tidak ada masalah baginya. Karena yang dilarang adalah memburu hewan yang mau dimakan, yang boleh dimakan oleh muslim. Adapun hewan yang haram dimakan, ini tidak masalah. Misalnya dia bunuh ular, di dalam perjalanannya, maka ini tidak mengapa baginya. Tidak masuk dalam kategori berburu. Illa makana mutawallidan min ma'kulin wa ghairi. Kecuali kata beliau, apa yang merupakan keturunan, hasil persilangan antara yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Antara yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Ini kadang ada hewan orang kawinkan antara yang haram dimakan dengan yang halal dimakan. Hasilnya itu kan di antara syubhat. Ini masuk dalam syubhat. Ini dilihat dari yang satu haram dimakan, dilihat dari yang satu ini yang dikawinkan dengannya halal dimakan. Keturunannya gimana? Maka di sini kita meninggalkannya, tentunya tidak memakannya. Tidak memakannya. Seperti yang mereka katakan keledai, al-ahli keledai yang kecil itu. Itu hasil perkawinan dari kuda sama keledai yang besar, yang liar. Yang liar. Menghasilkan itu keledai kecil yang disebut dengan nama dalam bahasa Arab bigol. Bigol itu hasil persilangan. Sehingga dia haram dimakan. Ini hal-hal yang seperti ini tentunya tidak dibolehkan bagi orang yang berhaji. Inti kesimpulan kita adalah orang yang sedang berihram tidak boleh berburu. Yang dimaksudkan adalah buru hewan buruan memang, bukan hewan yang jinak. Dan yang diinginkan adalah yang halal dimakan. Adapun yang haram dimakan tidak masuk dalam larangan itu. Karena memang juga orang membunuhnya bukan untuk berburu, untuk dimakan. Tapi kebanyakan orang membunuhnya karena menjaga diri dari gangguannya. Dia bunuh ular. Bukan untuk dia makan, tapi untuk dia jaga dirinya. Daripada dia yang dibunuh, maka kita boleh untuk membunuhnya. Membunuh kelejengking dibolehkan. Karena ini membahayakan kita kalau tidak membunuhnya. Maka ini tidak masuk dalam kategori berburu. Asamin, kata beliau yang ke-8 dari larangan dalam berihram, al-mubasyarah li syahwatin fi madunal farj. Ini bagi orang yang sedang berihram, umrah ataupun haji. Tidak diperbolehkan baginya untuk berciuman, bercumbu. Kalau mubasyarah itu
ada makna saling. Iya, makna salingnya. Bercumbu dengan istrinya, ya dengan syahwat, tapi dunal farj. Bukan di, mohon maaf, kelamin. Artinya bukan berhubungan badan. Iya, ini larangan dalam ihram. Adapun kalau sampai berhubungan badan, ini bukan lagi larangan. Ini batal ihramnya, batal umrohnya. Harus diulang. Harus dia kembali ke mikot kalau belum jauh. Kalau sudah di Mekah, misalnya dia sudah dari Madinah ini berihram. Sampai di hotel Mekah, qadarullah. Sebelum pergi tawaf, capek-capek di hotel, berhubungan badan. Iya. Misalnya dia lupa kalau sedang berihram. Sedang berihram. Ya, tidak boleh dia lanjutkan, batal ihramnya kalau berhubungan badan. Kalau berhubungan badan. Ini bercumbu biasa, bukan berhubungan badan. Ini juga dilarang. Ketika sedang berihram. Fa'in anzala biha fafiha bunanah. Bahkan ada pelanggaran besar di sini. Jika dia bercumbu dengan istrinya, walaupun bukan di kelamin, mohon maaf, iya, tapi keluar maninya. Iya, keluar maninya. Maka fafiha budunah. Orang yang seperti ini harus membayar fidyah seekor unta. Hati-hati, tahan-tahan diri tak berapa hari tonji ini. Jangan sampai kita tidak kendalikan diri kita harus potong unta. Nah, mahal itu unta di sana. Bukan murah. Gara-gara ya berapa menit itu selesai. Kita korbankan haji atau umroh. Jadi hati-hati ini. Sekali lagi, jangan bercumbu dengan istri, kan itu pelanggaran. Apalagi sampai keluar maninya. Walaupun bukan di tempat itu. Tapi kapan keluar mani, fafiha budana. Ini namanya fidyah yang kita akan bahas nanti. Orang yang keluar maninya walaupun tidak berhubungan badan, maka wajib dia baginya untuk potong unta. Potong unta. Wa illa, kalau tidak, jika tidak sampai turun, tidak sampai keluar mani, tapi hasya tetap bermasalah. Maka di dalamnya ada denda yang diwajibkan kepadanya 1 ekor kambing. Kalaupun dia bercumbu saja. Naik syahwatnya. Tapi tidak sampai keluar. Tidak sampai keluar maninya. Ini tetap dendanya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ini bagi orang yang melakukan mubasyarah ini, yang mencumbui istrinya. Adapun kalau lebih dari itu, maka masuk di pelanggaran ke-9. Atas yang ke-9, al-wat'u fil farj. Berhubungan badan di farj, di kelamin. Artinya berjima, berhubungan badan, mendatangi istri. Yang seperti ini, kata beliau, fa'in kana qabla tahallulil awal. Kan bagi orang haji ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Jika itu terjadi sebelum tahallul yang pertama. Kan dia dari Mina tanggal 8. Persiapan ke Arafah besok tanggal 9. Ke Arafah wukuf tanggal 9. Kemudian dia keluar dari Arafah itu maghrib. Ke Muzdalifah. Ini belum tahallul semua ini. Dia berihram ini, dia berihram. Dari Muzdalifah, dia bermalam di situ. Kemudian berangkat subuh ke Mina lagi. Lempar jumroh pertama, jumroh Aqabah. Kemudian dia memotong hewan kurbannya kalau dia haji tamattu atau haji qiran. Atau dia pergi melakukan tawaf ifadah. Maka di situ boleh dia bertahallul awal namanya. Sudah boleh dia pakai pakaian yang bebas setelah itu. Tapi belum boleh berhubungan badan. Hati-hati. Makanya kata beliau, kalau itu terjadi, dia lepaskan ihramnya, dia kira sudah bebas. Padahal belum lempar jumroh. Kan masih lanjut besok, lusa, masih lanjut lempar jumroh. Masih lanjut lempar jumroh. Dia mendatangi istrinya sebelum tahallul awal. Afsadal hajj. Rusak hajinya. Batal hajinya. Iya. Wajabal mudi fi fasidatin. Tapi tetap dia jalankan, cuman enggak sah. Wal hajju min qabil, wajib dia haji tahun depan lagi. Hati-hati ini. Sekali lagi ini masalah adalah jangan sampai kita tergoda dengan rayuan setan yang membuat haji kita Indonesia antri tak lama.
Tapi kalau kita punya banyak uang, bisa lah. 5 tahun lagi kan begitu. Orang Saudi saja, penduduk Saudi 5 tahun sekali baru boleh. Iya. Cuman kita kadang keterlaluan. Setiap tahun kita pergi haji. Iya. Orang Saudi saja banyak uangnya hanya 5 tahun sekali. Dibolehkan oleh negaranya. Begitu memang. Iya. Untuk mendahulukan orang-orang yang belum haji. Untuk mendahulukan orang-orang yang belum haji. Jadi ini adalah batal hajinya. Tapi dia wajib lanjut. Lanjut. Terus tahun depan haji. Terus wa alaihi budana, wajib dia potong onta. Jadi sudah potong onta, haji tidak sah. Haji tidak sah. Ini sekali lagi, ini baru sebelum tahallul yang pertama. Bagaimana kalau sudah, misalnya, dia ini sudah lempar jumroh pertama, sudah tawaf ifadah misalnya, atau sudah potong hewan kurbannya kalau haji tamattu atau haji qiran. Setelahnya, wa in kana ba'da tahallul awal, jika setelah tahallul awal belum selesai lempar jumroh, tapi kan sudah tahallul. Karena lempar jumroh hari kedua, hari ketiga besok itu sudah boleh pakai pakaian biasa. Memakai pakaian yang biasa. Kalau sudah tahallul pertama, ini hajinya sah. Tapi fafihi syah, di dalamnya ada harus dia potong 1 ekor kambing. Tetap, sekali lagi, tetap bermasalah. Tetap bermasalah. Makanya kita harus selalu, kalau kita berhaji bersama istri ya, ini masalah kalau sama istri. Karena memang banyak godaannya. Di selain tanah haram saja, banyak setan. Apalagi di tanah haram, lebih banyak setannya. Lebih banyak setannya. Membuat haji kita itu batal. Kalau kita berhaji dengan istri, maka jaga diri. Ini kan cuman hari ke-8, 9, 10, ini kan kita tahan. 11, 12, paling akhir adalah 13. Hanya 5 hari haji. Makanya kita sekali lagi menahan diri untuk melakukan hal ini, itu adalah lebih hati-hati, lebih selamat. Lebih hati-hati dan lebih selamat. Karena antara haji batal, kalau sebelum tahallul pertama, wajib unta. Atau haji sah, tapi wajib kambing. Wajib kambing. Iya. Cuman orang yang melakukan ini, kalau setelah tahallul awal, wa yahrumu minat tan'im, dia harus keluar lagi dari tanah haram. Dia tawaf, dia berihram ulang. Ini lagi repot. Apalagi sedang haji. Iya. Sedang haji. Susah lagi, repot kita lagi. Jadi dengan mendatangi istri tadi setelah tahallul yang pertama, memang haji tidak batal. Tapi kita harus berihram ulang lagi keluar ke tan'im. Yaitu batas haram yang paling dekat. Batas haram yang paling dekat. Wa in wati'a fil umrah. Itu tadi semua di haji. Tadi dia berihram kembali dari tan'im, liyatufa muhrima. Supaya nanti dia bertawaf lagi dalam keadaan apa? Berihram. Ini bagi orang yang mendatangi istrinya setelah tahallul yang pertama. Wa in wati'a fil umrah. Ini kalau di umrah. Kalau dia mendatangi istrinya dalam umrah. Dalam umrah bukan haji. Afsadaha. Rusak umrahnya. Cuman kan masalah umrah lebih ringan, Mbak. Kenapa? Kan umrah itu harinya bebas. Tidak ditentukan tadi. Dari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kan begitu. Enggak, umrah itu kan sepanjang tahun. Jadi lebih ringan. Cuman walaupun lebih ringan, ini batal umrah. Wa alaihi syah, dan wajib baginya untuk potong 1 kambing. Wajib baginya untuk potong 1 kambing. Ini bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan berihram ketika umrah. Ketika umrah. Ini hanya disebutkan terkait dengan umrah. Kemudian setelah itu, karena umrah itu hanya sedikit masalah pelanggarannya. Setelah itu, wala yufsidun nusuk bi ghairi. Tidak ada yang merusak ibadah haji kita selain 10 itu. Jadi itulah 10 pembatal ihram. Itulah 10 pembatal ihram. Kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya 5. Pembatal dari pembatal
ihram yang pertama ya dari yang belum sebutkan adalah mencukur ya bulu, memotong ya kuku. Ini yang belum sebutkan dan masing-masing ada yang wajib baginya. 3, memakai pakaian yang berjahit. 4, menutup kepala. 5, pakai parfum. 6, tadi yang kita sudah sebutkan, berburu. Ya, kemudian yang ke-7 ya, tadi berburu ya. Yang ke-6 apa? Yang ke-6 berburu. Kemudian yang ke-8 tadi. Yang ke-7 apa? Bercumbu, mencium ya. Kemudian yang ke-8 berhubungan badan tadi tapi belum bagi 2. Ada sebelum tahallul awal, ada setelah tahallul awal. Iya, itu semuanya bahaya. Kemudian yang ke-10 ya. Apa yang ke-10? Yang belum sebutkan apa tadi berarti? Belum sebut hanya 9. Dan memang belum dari awal bilang 9. Cuman ada menghitung 10 karena mereka membedakan antara bercumbu, itu hitung 1, tanpa jima. Kemudian ada membagi, setelah itu berhubungan badan, itu dibagi 2. Jadi hitungannya nanti jadi 10, berhubungan badan sebelum tahallul, kedua berhubungan badan setelah tahallul. Ini semuanya. Selain itu, tidak ada. Tidak ada yang merusak umroh. Kemudian belum katakan di penutup, wal mar'atu karrajul. Perempuan sama dengan laki-laki. Dalam hukum ini. Iya. Illa anna ihramaha fi wajhiha. Hanya saja ihramnya di wajahnya. Beda laki-laki kan. Laki-laki kan buka semuanya. Semua pakaian berjahit dia buka. Dia hanya boleh pakai sarung dan rida. Dia menutup punggungnya. Kalau perempuan hanya membuka wajahnya. Kalau perempuan hanya membuka wajahnya. Iya. Ini perempuan. Walaha labsul makhid. Dan dia boleh memakai pakaian yang berjahit. Kalau laki-laki, dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini saja perbedaannya. Ini saja perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Ini di Islam ya dibedakan. Kalau di masa jahiliyah dulu, mereka bahkan perempuan ya, yang tidak bisa beli pakaian yang orang-orang Quraisy Makkah. Mereka tawaf telanjang. Tapi Islam memuliakan perempuan. Islam memuliakan perempuan. Mereka saat berihram tetap boleh pakaian yang dianggap melanggar di laki-laki. Karena perempuan dimuliakan dalam Islam dan dilindungi auratnya kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Tidak boleh dia tutup. Ya. Cuman para ulama mengecualikan kalau ada laki-laki yang bukan mahram lalu lalang di hadapannya, boleh dia tutup tapi bukan dengan pakaian yang dijahit untuk menutup wajah. Boleh menutup dengan kain jilbabnya, ya, atau dia kain dia ulurkan dari atas ke bawah. Dibolehkan. Adapun pakai cadar saat berihram tidak diperbolehkan bagi perempuan. Ini selesai. Setelah itu beliau khususkan bab fidyah, denda pelanggaran ihram. Akan disebutkan secara khusus insya Allah di pertemuan akan datang ini ya, denda dari pelanggaran ihram. Walaupun tadi kita sudah isyaratkan sedikit, tapi nanti akan disebutkan secara khusus rinciannya. Apa yang dipotong kalau kita melanggar pelanggaran ihram. Wallahu a'lam. Silakan Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Mimpi basah, baik. Iya kan kalau bercumbu dilarang. Berhubungan badan dilarang. Sekarang mimpi basah. Iya. Mimpi basah sebenarnya kalau tanpa mimpi, kadang orang itu sedang berihram. Karena letih keluar Pak. Maninya. Tanpa mimpi tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya sama sekali. Tapi kadang orang mimpi juga. Lagi berihram tidur, dia mimpi cium istrinya. Keluar.
Maka apakah ini masuk dalam pembatal ihram tadi? Maka kata para ulama, ini bukan di daerah kekuasaannya. Dia tidak berkuasa untuk mengatur tidak mimpi hari ini. Maka ini masuk di luar daripada taklid namanya. Di luar daripada kemampuan dia. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya dimaafkan kalau ada orang melakukan pelanggaran karena lupa. Pelanggaran karena dia tidak tahu. Itu, Pak. Jadi tidak masuk. Orang yang bermimpi bercumbu saat berihram sampai keluar maninya dengan istrinya, maka tidak masuk dalam pembatal ihram. Dia lanjut. Dia lanjutkan ihramnya, tentunya wajib dia mandi junub. Itu masalah mandi junubnya. Walhal. Silakan, Pak. Baik, Pak. Di puasa Asyura sama dengan puasa Ramadan, Pak. Kita berpuasa dengan melihat bulan. Artinya kemarin ru'yat pertamanya hari apa? Tanggal berapa? Kan begitu. Jadi begitu. Kemarin pemerintah ru'yatnya gimana? Jumat. Ya di situ kita puasa. Jadi bukan kalender yang dilihat, tapi lihat hilal. Karena kalender itu diletakkan sebelum lihat bulan. Yang meletakkannya manusia bisa benar, bisa salah. Begitu, Pak. Jadi kita, kalau pemerintah bilang Jumat ya, nanti kena tanggal 10 hari apa? Hari Ahad. Pemerintah melihatnya waktu hari Jumat, begitu maksudnya. Baik tanggal 10-nya hari Ahad, begitu, Pak. Yakin ke itu, Pak? Kalau tidak ada rukyat, maka kita ikut negara yang merukyat. Kalau misalnya negara kita kemarin kontrol tidak rukyat, tidak lihat hilal, maka kita ikut negara yang merukyat, yang melihat hilal. Begitu, Pak. Karena sama, sumu li ru'yati. Berpuasalah karena melihat bulan. Jadi bukan melihat kalender. Melihat bulan. Begitu, Pak. Penetapan rukyat kemarin tanggal berapa baru masuk 10. Hari apa kemarin tanggal 1? Kan begitu, no? Hari apa tanggal 1-nya? Jumat. Dari mana kita tahu ini? Dari mana kita tahu kalau hari Jumat? Kalender Hijriah itu kapan dia tetapkan? Kan begitu, Pak. Dan ya sama gini masuk Ramadan. Makanya saya bilang dari awal tadi bahwa puasa Muharram sama dengan puasa Ramadan. Sama-sama melihat bulan. Iya, sama-sama melihat bulan. Dan nanti tinggal kita pastikan. Anggaplah kemarin tidak lihat hilal. Nanti kita tinggal cari tahu. Saudi kan pasti lihat hilal. Tinggal cari tahu saja. Kemarin lihat hilalnya tanggal berapa. Jatuh 1 Muharramnya. Begitu. Iya. Kita bisa paham mungkin. Atau kita berat ini. Kalau berat, puasa pakai 2 hari. Aman negara itu. Kan memang boleh 10. Kan boleh 9 sampai 10. Ya kan? Kan anggaplah. Yang di kalender tak berapa? Di kalender tak. Tanggal berapa? Tanggal 10. Muharram. Hari tanggal 6. Hari Ahad. Sudah puasa makin Sabtu juga. Kan pasti dapat makin itu. Karena masalahnya Pak Saudi bukan hari bukan tanggal 6. Karena kita Jumat 1 Muharram, dia Kamis 1 Muharram. Itu yang saya mau bilang tadi, tapi saya tidak bilang ikut Saudi. Maka saya bilang ikut pemerintah ru'yat. Kalau pemerintah tidak ru'yat, ikut yang ru'yat. Karena memang Nabi bilang puasa karena melihat bulan. Jadi Saudi letakkan adalah tanggal 1 itu Kamis kemarin. Tanggal 1 Muharramnya. Kita ikut kalender yang sudah diletakkan sebelumnya. Sudah diletakkan sebelumnya. Hari Jumat. Kan kita akan ikut tanggal merah atau? Kita tanggal merah hari Jumat. Ya kan? Sebelumnya sudah tanggal 1 hari Kamis.
Tapi di ru'yat. Dia yang melihat bulan. Makanya kalau kita puasa saja nanti 2 hari, kan tidak masalah memang. Karena Nabi bilang kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa hari sebelumnya. Saya akan puasa sehari sebelumnya. Memang begitu. Cuma Nabi tidak hidup lagi tahun setelah. Belum meninggal. Belum meninggal. Wallahualam. Sini ada pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan Ustadz saat kita sedang futur? Tetap di atas sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Seputur-puturnya kita, jangan keluar dari ajaran Nabi. Misalnya kalau tadinya kita berjenggot. Futur, jangan cukur jenggot. Jangan cukur jenggot. Bagaimanapun futurnya. Tadi sebelum futur, saat kita lagi semangat, celana tadi atas mata kaki. Maka saat futur, jangan kasih turun. Itu bahaya. Karena Nabi mengatakan begitu. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya, masa turunnya itu imannya, tetap di atas sunnahku, maka dia telah dapat petunjuk. Kan setiap amal pasti ada futurnya. Semua kita ini pasti ada masa malasnya. Nabi yang bilang begitu. Iya, tapi siapa yang masa malasnya itu tetap di atas sunnah, dialah yang di atas petunjuk. Tapi siapa yang selain itu faqad halak, dia yang binasa. Ini yang kita jaga. Jangan sampai kita berubah. Setelah kita futur, langsung kita berubah. Langsung kita berubah. Ini yang masalah, ini yang berbahaya. Maka kalau kita futur tetap di atas sunnah, maka kita selamat. Akan Ustaz, saya sudah melaksanakan segala perintah Allah dan barusan meninggalkan yang diharamkan Allah. Namun mengapa saya belum merasakan nikmatnya iman? Dan belum merasakan kenikmatan dalam ibadah. Saya selalu berdoa untuk itu, untuk hal tersebut. Namun belum dikabulkan sampai sekarang. Iya, pertanyaan saya, apakah sebabnya Ustaz? Dan adakah penghalang sehingga Allah tidak mengabulkan doa saya? Kita yang merasa ini tidak dikabulkan. Kita yang salah. Kita yang salah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala kan telah berjanji, Pak. Jangan pernah bilang saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Berarti kita sama dengan menuduh Allah tidak tepati janji, bahaya. Karena Allah sudah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah itu. Rob kalian berkata, pencipta pengaturmu, yang menghidupkan, yang mematikanmu, yang memberikanmu rezeki berkata, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Dan di ayat yang lain Allah katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Jadi jangan pernah bilang, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Tidak boleh, karena pasti Allah kabulkan. Cuman bentuk pengabulannya Nabi jelaskan. Nabi jelaskan. Pertama dikabulkan sesuai dengan yang dia minta. Dia minta anak, kasih anak. Dia minta apa? Dikasih. Ini namanya seperti yang dia minta. Ada juga dihindarkan dari bahaya yang semisal dari yang dia minta. Jadi kita harus pikir. Mungkin ada sesuatu yang Allah hindarkan kita. Jangan sampai sudah ada tapi kita bilang belum dikabulkan. Atau anggaplah tidak ada. Maka Allah simpankan untuk kita nanti dikasih saat kita butuhkan di hari kiamat. Nabi yang bilang begitu. Berarti Allah tidak mengingkari janjinya. Karena Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita minta sesuai dengan kebutuhan kita. Berdasarkan yang Allah tahu kita butuh. Bukan berdasarkan yang kita minta. Tapi Allah yang tahu kita butuhnya kapan. Allah yang tahu. Karena dalam hadis innal ma'unata minallahi tanzilu bihasabil mu'nah. Bantuan dari Allah itu akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita minta dan Allah belum kasih, maka belum kita butuh itu. Belum kita butuh itu. Terus masalah
tadi ibadah kita belum merasakan nikmat, iya, bukan hanya kita yang merasa seperti itu. Iya, itu bahkan sudah didapatkan oleh sahabat yang menyaksikan wahyu itu turun. Seperti dikatakan oleh Handolah. Dia bilang, ya Rasulullah, napa kau Handolah? Wahai Rasulullah, Handolah ini munafik. Nabi bertanya, kenapa begitu? Kamu bilang bahwa dirimu munafik. Dia ceritalah, kalau lagi bersama Nabi, Masya Allah. Ya, kalau di rumah lalai lagi, tidak khusyuk, tidak ini. Itu sudah dirasakan oleh semua orang. Itu sudah dirasakan oleh semua orang. Makanya, Masya Allah. Anak-anak, iya. Jadi, ketika Handolah bilang begitu, iya, Nabi tidak menyalahkannya. Nabi tidak mengiyakan. Iya, tidak mengiyakan bahwa dia telah munafik. Tidak, memang begitulah orang beriman. Makanya Ibnu Abbas ketika datang ditanya, setelah meninggalnya Nabi di Makkah, seorang datang Muslim. Kenapa di sana kalau orang-orang ahli kitab yang non-Muslim beribadah khusyuknya bukan main. Padahal hanya nyanyian. Tapi khusyuk, menangis. Kita ini baca Quran, tidak menangis. Begitu maksudnya begitu. Maka Ibnu Abbas bilang, ya apa yang mau dilakukan oleh setan kepada hati yang sudah rusak? Ngapain diganggu? Nabi bukan orang beriman. Kita ini yang beriman, itulah kita. Karena setan tahu. Kalau kita ibadahnya khusyuk, pahalanya besar. Akhirnya kita masuk surga. Kurang lagi yang masuk neraka sama setan. Kalau yang sudah rusak, ngapain? Iya. Coba kita bilang sebelumnya. Sebelum kita ini rajin ibadah, sebelum kita baik. Gimana kita ibadah coba? Kadang khusyuk, kadang menangis. Tapi kenapa sekarang sudah meninggalkan yang haram? Rajin melakukan perintah, tidak pernah menangis. Ya kak itu tadi. Setan tidak mengganggu hati yang rusak. Yang dia ganggu adalah hati yang bersih. Karena setan paham bahwa yang selamat nanti di hari kiamat adalah hati yang bersih. Jadi itu harus kita paham itu. Iya, itu bukan kejadian hanya kepada kita. Bahkan dari dulu itu. Dari masa sahabat. Dari masa sahabat. Iya, bahkan ada mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini tidak bisa beribadah sepertimu. Saya tidak bisa beribadah seperti Abu Bakar. Saya tidak bisa beribadah seperti Umar. Nabi berkata kepadanya, terus apa yang kamu lakukan? Berdoa kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Dia lakukan ibadah. Ya begitulah kami beribadah. Nabi bilang begitu kepada. Begitu juga kami beribadah. Begitu juga kami beribadah. Ya kan? Jadi itu harus kita juga pahami. Wallahualam. Tolong berikan nasihatnya Ustaz. Wah ini masalah kita ini ya. Setelah pulang kajian, terkadang banyak ikhwah yang nongkrong di parkiran. Sedangkan kami akhwat mau pulang Ustaz. Jadi kami terkadang lama menunggu untuk keluar ke parkiran. Tabraki saja. Aha. Bilang saja tabe mau keluar, enggak masalah. Iya, daripada kita menunggu. Iya, daripada kita menunggu. Siapa tahu dia enggak tahu kalau ada orang mau lewat. Iya, bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa orang bilang tabe mau lewat. Enggak masalah. Dan seorang perempuan boleh berbicara kalau ada maslahat. Ya kan? Yang enggak boleh adalah dia berbicara halus. Dengan suara seperti dia lagi memanggil suaminya. Iya, tabe sayangku. Enggak boleh itu. Enggak boleh itu hal itu. Karena akan memunculkan nanti penyakit dari hati orang yang sakit. Kan begitu. Tapi kalau dia bilang, tabe mau lewat. Lewat. Iya, lewat. Iya. Karena juga, enggak bisa juga kita bilang berburuk sangka juga ya. Tapi wallahualam ya. Iya, enggak boleh juga kita bilang bahwa ikhwan di luar itu nongkrong.
Siapa tahu lagi tunggu tahu istrinya. Kan maksudnya saya tidak mau berburuk sangka. Ya kan? Siapa tahu dia lagi tunggu istrinya. Siapa tahu. Ya kecuali yang masalah itu. Atau lagi beri roti tahu. Ya kan? Kita kasih udur lah. Kepada teman kita. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Pokoknya kita kasih udur. Kasih udur. Masalah kita mau lewat. Lewat saja. Bilang kita tabet saja. Bilang saja tabet. Iya. Tidak apa-apa. Kalau memang tidak dengar juga. Ambil maki tongkat. Pukulkan punggungnya. Dan mau orang. Iya. Iya. Saya yakin itu. Iya. Teman-teman mungkin tidak sengaja bilang nongkrong ya. Karena bahasa nongkrong ini ada masalah sedikit. Iya. Dan karena ini adalah sudah dikasih tahu, berilah jalan sedikit. Walaupun kita mau sekali makan roti, kasih jalan sedikit orang. Iya. Seperti itu, wallahu alam. Ustadz, mengapa pada saat haji atau umroh, perempuan diharuskan tidak memakai cadar? Sedangkan dalam syariat yang kami pahami dalam Al-Quran bahwa cadar itu wajib bagi kami. Bagaimana pandangan syariat dalam hal ini, Ustadz? Sama dengan sholat. Kan sama ini. Kita yang dekat adalah sholat. Jangan berbicara umroh dulu. Ketika sholat, perempuan tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh pakai penutup muka. Kecuali ada ikhwan yang berlalu lalang, yang memang suka menunggu itu kesempatan, ya tutup. Iya, karena ada hajat. Tapi asalnya perempuan kalau dalam keadaan sholat tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh. Iya, laki-laki tidak boleh pakai masker. Ke perempuan saja tidak boleh. Apalagi kita. Tidak boleh pakai masker kalau dalam sholat. Karena perempuan saja wajib membuka cadarnya. Wajib membuka cadarnya. Kenapa? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah bisa pertama adalah illah, sebabnya adalah ta'abbudiyah. Memang kita beribadah dengan Allah sesuai dengan perintah. Ini jawaban pertama. Iya, kita disuruh buka cadar, dibuka. Di tempat yang Allah perintahkan. Di tempat yang Allah perintahkan. Kita beribadah juga kepada Allah dengan hal tersebut. Sebagaimana tadinya kita pakai cadar beribadah kepada Allah, kita buka juga. Karena beribadah kepada Allah. Itu untuk melihat apakah kita taat perintah atau tidak. Kan begitu. Apakah kita taat perintah atau tidak. Karena perintah Allah itu berupa perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan. Dua-duanya sama-sama diuji. Dua-duanya sama-sama diuji. Untuk itu, apakah kita sudah mengambil semua di bawah oleh Rasul atau tidak? Iya, wallahualam. Sama dengan di berhaji. Wallahualam. Ustaz, apakah seorang hanya menuntut ilmu agama sampai menjadi pendakwa? Jadi bagaimana cara untuk mencari nafkahnya, Ustaz? Tidak, salah ini, salah. Iya, seorang belajar itu bukan sampai menjadi pendakwa. Belajar itu murni untuk mengangkat kebodohan. Itu pertama. Setelah itu kalau kita mampu mengajak orang, baru kita ajak orang. Makanya tidak semua sahabat jadi pendakwa. Tidak semua sahabat Nabi utus. Karena berdakwah itu lain. Tidak semua orang. Dia berdakwah itu fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau sudah ada seorang, gugur kewajiban tak. Tapi kalau belajar, fardu ain. Bedakan itu. Jadi kita ini wajib mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Khususnya terkait dengan rukun Islam. Kita harus paham syahadat tak. Kita harus paham bagaimana sholat. Dan apa-apa yang terkait dengan sholat. Dari wudhu harus. Puasa, zakat, haji. Ini rukun Islam. Dan kita harus paham tentang rukun iman yang 6. Bagaimana keimanan kepada Allah. Malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, takdir baik, takdir buruk. Ini wajib kita pelajari. Tidak diberikan kelapangan dan keluasan untuk kita bodoh. Jadi belajar itu fardu ain. Sementara berdakwah fardu kifayah. Terus masalah yang kita bilang ini, jadi bagaimana cara untuk mencari nafkahnya? Masya Allah. Masalah kita belajar terus kita berdakwah,
cara mencari nafkahnya seperti itu. Jadi kita tidak anggap itu berdakwah bekerja. Jangan sampai kita bilang saya pengangguran. Tidak. Itu berdakwah, itu bekerja namanya. Berdakwah itu bekerja. Iya, jangan sampai kita Anda anggap itu bekerja. Kita tidak anggap itu mencari nafkah. Bekerja. Namanya. Hanya saja orang yang berdakwah itu adalah jaminan pahala kan ada di sisi Allah. Iya. Jaminan pahala ada di sisi Allah. Ini sudah kita kerja. Bedanya mungkin saya dengan teman saya ini. Dia tiap hari ada pemasukan. Kalau saya belum tentu ada pemasukan. Iya. Karena memang ya namanya orang berdakwah. Hanya mengajak kepada Allah. Mungkin orang tidak anggap bekerja karena itu. Tidak ada gaji pastinya. Tidak ada gaji pastinya. Yang jelas harus kita yakin. Orang berdakwah kepada Allah sama aja dengan kita. Sudah ditentukan rezekinya. Itu di intinya. Hanya saja kita beda sebab. Untuk mendapatkan rezeki itu. Kita sebabnya adalah bekerja. Kalau kita ini penuntut ilmu sebabnya adalah masuk masjid. Karena belajar itu adalah sebab juga mendapatkan rezeki. Sebab juga mendapatkan rezeki. Di zaman dulu, ada satu orang mengeluhkan saudaranya yang belajar saja. Sementara dia bilang, saya bekerja. Jadi Nabi bilang, bekerja juga. Bahkan Nabi bilang, la'allaka turzaku bi. Kamu itu dimudahkan rezekimu karena dia. Jadi belajar juga itu bekerja. Jangan sampai kita bilang pengangguran cuma masuk keluar masjid. Nah itu bekerja juga namanya. Bekerja juga namanya. Iya, wallahualam. Pertanyaan kedua, seorang pelaut bekerja atau berlayar di suatu negara di mana kapalnya hanya beroperasi di perairan negara tersebut. Hanya standby di area pelabuhan untuk membantu kapal yang sandar. Dengan kontrak yang sudah jelas. Kepulangan ke negara asalnya sekitar 6 bulan. Apakah pelaut tersebut tetap terhitung musafir? Dan apakah sebaiknya tetap menjamak qashar solatnya? Terhitung musafir. Terhitung musafir. Dan tetap berlaku jamak qashar. Walaupun 1000 tahun. Kalau para ulama bilang walaupun 100 tahun. Karena jarang orang berumur segi lebih dari 60-70 begitu. Jadi walaupun kita menjadi pelaut 100 tahun, kita musafir. Kita musafir. Kita tetap berlaku jamak qashar. Wallahualam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Siapa kemarin yang saya janji hadiah? Oh kita Pak. Saya kasih hadiah dulu Pak. Ini janji Pak. Silakan. Nah, baik. Dia berdosa. Hajinya sah, nanti akan datang di pertemuan nanti pembahasan fidyah. Kan seorang yang berhaji itu kan wajib bermalam di Muzdalifah. Bagi yang berpendapat wajib. Iya, kecuali ada udzur. Iya, wajib bermalam di Mina selama hari haji. Jadi memang tanggal 8 ke Mina, setelah dari Mina ke Arafah, Arafah Muzdalifah, Mina lagi. Tawaf lagi, Mina lagi. Itu di hari-hari itu. Tapi kadang orang dia pergi bermalam di hotel. Ini berarti meninggalkan yang wajib. Nah, kalau orang meninggalkan wajib dari wajib ihram, wajib dam. Wajib bayar dam. Kalau tidak dia berpuasa 10 hari. 3 hari di Mekah, di Tanah Haram, 7 hari di negeri. Harus. Kalau dia tidak bayar dam, harus dia berpuasa. Harus dia berpuasa atau nanti kasih makan. Kasih makan. Iya. Karena meninggalkan yang wajib. Beda kalau meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang wajib, wajib dam. Harus dia sembeli di sana, Pak. Kalau tidak sembeli, dia tidak mampu mungkin, tidak dapat, maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari di Tanah Haram, kemudian 7 hari di negerinya. Itu yang wajib dilakukan.
Karena sakit, udur namanya. Berarti dia ganti semuanya di negerinya. Iya, dia ganti semua di negerinya 10 hari. Wallahualam. Ada lagi? Sudah ada? Alhamdulillah hari ini kita punya waktu berkah. Tidak ada, Pak Ahmad? Tidak ada masalah tak? Aman kita? Kalau ada kasih tahu memang. Kalau ada masalah tak ini saya kasih hadiah. Tidak mungkin. Mau hadiah? Ada masalah tak? Nah, alhamdulillah. Jangan ada. Alhamdulillah. Sedikit, silakan. Kamis 3 hari. Banyak sekali, Pak. Kan perbedaan cuma sehari, Pak. Iya, Pak. Kan kita di Saudi menetapkan hari Kamis. Kan begitu, Pak. Jadi artinya, kalau kita puasa 9, kan memang Nabi cuma puasa 10 sebenarnya. Nabi dalam puasa Muharram cuma Asyura 10. Cuman saat Nabi dikatakan kepada beliau, orang Yahudi juga puasa. Karena tanggal 10 Muharram itu, Pak, itulah tanggal Bani Israel diselamatkan di situ, Pak. Yang dikejar Firaun. Jadi itu tanggal 10 pas. Firaun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel yang menyeberang dari Mesir ke Palestina. Kan tertahan oleh air laut, Pak. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk pukulkan tongkatnya ke laut itu. Maka lautnya terbelah menjadi 12. Air langsung seperti gunung. Iya, 12 karena suku Bani Israel 12 suku. Maka masing-masing suku lewatlah. Mereka sudah sampai di seberang. Firaun ikut mengejar di air yang tertahan tadi. Setelah terseberang Bani Israel ke Palestina, ya, maka airnya kembali, tenggelamlah Firaun, selamatlah Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel di tanggal 10. Maka orang-orang Yahudi puasa di tanggal itu. Makanya ketika Nabi dikasih tahu, Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu minhu. Kami lebih berhak merayakan keselamatan Musa. Tapi Nabi mengatakan, la in istu ila qadim la asumanna tasu. Kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan puasa 9 itu. Artinya belum berpuasa 9 itu, Pak, untuk menyelisihi. Untuk menyelisihi Yahudi. Supaya kita tidak sama dengan mereka. Jadi 2 aja, Pak. Jangan kita tambah 3. Nanti kita tambah lagi 4. Kan begitu, Pak. 2 saja. Iya, wallahualam. Itu. Baik, katanya cukup. 1. Pendek, Pak. Tidak mau sekali dia, Pak. Iya. Alhamdulillah. Dia ini, Pak. Dia, bukan saya. Iya, mohon maaf, Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.